Oke, selamat malam, Susyung Rudi, Susyung Hema, teman-teman semua yang hadir. Hari ini kita kembali lagi di dalam Daily Mindfulness ya, dengan sesi dari Susyung Rudi. Seperti biasa, Susyung Rudi akan share mengenai tradisional Chinese medicine. Jadi secara tradisional ya. Jadi hal-hal yang mungkin ringan-ringan sepertinya tetapi sangat bermanfaat buat pengetahuan kita ya, dan bisa kita latih, bisa kita pakai, bisa kita nikmati ya. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai, kita latihan dulu nafas bersama-sama ya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar ya. Pada saat nafas masuk, perutnya dikembungkan. Nah, buat yang belum terbiasa, kita bisa pegang perut kita ya. Coba kita tarik nafas, perutnya kembung nggak? Jangan terbalik ya. Tarik nafas, perutnya kembung. Buang nafas, perutnya kempis. Tarik nafas, perutnya kembung. Buang nafas, perutnya kempis. Kita akan latihan seperti yang diajarkan oleh Susyung Hengki dengan menghitung 1 sampai 50. 1 sampai 50, 1 sampai 5 nafas masuk, 6 sampai 10 nafas keluar. Nah, 1 dan 6-nya tidak kita bacakan untuk memberikan pikiran kita pekerjaan supaya kita fokus ke dalam hitungan kita, tidak ke lain-lain hal. Ya. Jadi oke, mata bisa kita pejamkan, punggungnya ditegakkan, kembung, kempis. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Oke, teman-teman, kita kembali ke layar. Ya, sesudah kita relaksasi melalui latihan pernafasan kita sudah satukan hati dan pikiran kita. Selanjutnya kita persilakan Susyung Rudi untuk memulai sesinya. Silakan Susyung Rudi. Baik, terima kasih banyak Ibu Hileng dan Bapak Ibu teman-teman semua. Sesium Sece, apa kabar? Senang sekali Baik. saya masih dapat berkesempatan untuk berbagi tentang trik-trik, tips sederhana bagaimana kita belajar memahami organ kita, organ tubuh kita, badan jasmani kita, sehingga kita bisa menjadi sehat dari waktu ke waktu. Dan kebetulan saya mempelajari Chinese medicine, maka eh, bagaimana kita bisa memahami tubuh, tentu kita akan pendekatan lewat Chinese medicine. Bapak Ibu, sesiung secaya sekalian,
bahwa benar alam adalah tempat kita tumbuh dan belajar ya sejak zaman dahulu ya, eh, bahwa kita itu sudah belajar banyak hal di dataran Tiongkok 2000 tahun sebelum Masehi ya sudah, mereka bagaimana mempertahankan, mencari makan dan juga bagaimana meredakan keluhan atau sakit tertentu pada tubuh. Ada banyak cara ya, ada yang ini adalah awal-awal akupuntur diciptakan dari batu ya, dari tulang dan lain sebagainya. Nah, kemudian proses-prosesnya berkembang sampai adalah seorang kaisar yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Huangti. Ya, kemudian satu lagi adalah seorang yang juga sangat terkenal, seorang petani yang luar biasa, yaitu Senong. Mereka adalah dua orang yang menjadi perintis pengobatan Chinese medicine ya. Di raja ini sendiri mengeluarkan satu kitab, isinya adalah tanya jawab terkait dengan penyakit-penyakit yang ada. Kemudian Senong ini adalah seorang petani yang dia mencicipi ribuan jenis tanaman obat dan ditulis reaksinya pada tubuh seperti apa, dan sehingga kita memiliki buku atau kitab pengobatan yang sangat luar biasa. Nah, yang tadi ya disebut ada kitab-kitab ini banyak sekali, dimulai dari Huang Tinenching tadi yang disebutkan, kemudian juga yang terkenal yang tadi Senong ya, terkait kitab pengobatan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bukan hanya di sana, tapi Bapak Ibu sekalian pernah dengar nggak tentang Butong, Butong San atau Wutang? Pernah dengar? Ya, ini Pencak kalau silat ya, suka Butong San. nonton suka nonton kungfu ya, film silat atau kopi ho. Nah, ini sering disebut sebuah tempat yang sangat indah, pegunungan yang sangat indah ya. Nah, ini tempatnya kayak gini nih. Wah, seru banget ya kalau kita bisa ke sana. Memang benar di sana adalah tempat pelatihan para Taois ya. Di mereka yang ini sampai dengan hari ini mereka ada. Jadi penganutnya itu masih murid generasi-generasi itu masih terus melakukan praktek-praktek kungfu, bela diri ya, kemudian pendalaman rohani di tempat tersebut. Nah, salah satu yang terkenal siapa di Wutang ini atau apa Butong ini ya, yaitu Chen Sanfeng. Ada yang kenal Chen Sanfeng? Nah, Chen Sanfeng adalah seorang yang menemukan bela diri Tai Chi ya. Jadi dia hidup di antara tahun 960 sampai 1279 ya, 300 Itu tahun. Chang Santong Ya, sama Sang Yun Pao atau Tio Sam Hong satu. ya, cuma bahasanya aja kita sebut Satu orang apa tiga orang? orang yang sama. Oh, Mm-mm. Tio Jadi Sam Hong kayaknya juga ada di buku silat. yaitu yang jadi gurunya dari siapa? Tio Buki ya. Tio Buki ya. Ya, jadi Lagi eh, baca cerita silat lagi. jadi di Wutang atau di Butong itu mewarisi banyak ilmu pengetahuan ya, di samping buku-buku pelajaran tentang Taoisme yang sangat luar biasa. Ilmu bela diri, salah satu yang juga terkenal ada Tai Chi, dan satu lagi yaitu ilmu pengobatan disebut sebagai Chuchen. Chuchen juga berlandaskan dari pengobatan Chinese medicine ya. Eh, nah, oke, kita lihat Chuchen. Ejaan tulisannya CHU spasi ZHN, Chuchen ya. Nah, Chuchen sendiri diperkenalkan oleh seorang namanya Ru Huan Chenren ya. Dia eh, sehari-hari di samping sebagai seorang ahli bela diri, beliau juga mengobati masyarakat pedesaan yang miskin. Kemudian dia memperkenalkan Chuchen ini di masyarakat, di lingkungannya mereka lah, maksud saya ya, di lingkungan Susan apa ya? Chuchen.
nanti sebentar saya akan sampaikan. Nah, ini adalah keilmuannya Cucen ya. Jadi kemudian eh, Luh Han Chandran ini punya murid namanya Li Orfei ya. Kemudian dia belajar eh, pengobatan Cucen ini ya selama 13 tahun mengabdi. Kemudian pada satu hari Li Orfei itu dipanggil oleh gurunya Ru Huan Chen tadi. Dia bilang kamu berjodoh mendalam mendalam dengan masyarakat ya. Kamu harus menolong rakyat luas. Tapi jangan seperti saya yang tinggal di dalam goa akhirnya membusuk bersama rumput dan kayu. Kamu cepatlah turun gunung, bangun keluarga, karir, bersosialisasi dengan masyarakat. Harus menghargai diri sendiri. Hubungan guru dan murid tidak akan luntur selamanya. Kira-kira itu seperti itu nasihat yang disampaikan kepada Li Erfei ya. Nah ini kemudian Li Erfei akhirnya dia bersujud kepada gurunya dan dia bilang dia mau mendampingi gurunya seumur hidup. Namun gurunya mengatakan bahwa ia tidak boleh dan akhirnya Liu Erfei turun gunung dan menuju Sichuan dan menghidupi diri beserta keluarganya dengan berbagai kemahiran yang diperoleh dari guru Ru Huanzhen. Ya. Salah satunya adalah ilmu pengobatan Cucen. Nah ini akhirnya pada generasi ke-14 dari Li Erfei ya, yaitu namanya Li Chongyi ya. Dia adalah generasi ke-14 menjadi seorang profesor di Chengdu University. Jadi ini adalah suatu university khusus dari TCM dan dia menjadi profesor di sana, guru besar di sana dan dia mengembangkan Cucen. Dari sinilah ilmu Cucen bergerak, yang tadinya ilmu Cucen merupakan ilmu turun-temurun yang hanya bersifat verbal dan tidak tertulis dan rahasia dan hanya ada dalam lingkungan butong atau di dalam lingkungan perguruan kungfu tersebut ya. Dan diteliti ternyata ini terbukti aman, efektif dan bisa juga untuk preventif, promotif dan juga kuratif. Preventif itu maksudnya persiapan sebelum terjadi apa-apa ya. Kuratif itu lebih ke menangani kalau sudah terjadi Penyembuhan. penyembuhan. Kalau preventif itu jangan sampai deh kita sakit misalnya vertigo ya. Jadi gimana caranya supaya kita tidak vertigo. Kemudian kalau kuratif ya kalau sudah terjadi vertigo ya kita selesaikan seperti itu. Dan sampai dijadikan sebuah buku dan menjadi salah satu mata ajar yang luar biasa di Chinese medicine. Nah, kita lihat ya, apa itu Cucen ya? Cucen adalah sebuah metode yang memiliki konsep diferensiasi sindrom sama dengan teori dasar TCM. Jadi kalau dulu-dulu kita cerita ya, kalau kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman semua ngikutin dari awal kita bicara tentang yin yang, bicara tentang sindrom panas dingin dan sebagainya, cek nadi ya kan, lidah dan sebagainya. Nah, kita sebetulnya kita sudah maju lagi ke depan ya. Nah, ini apa yang menjadi penting dari yang menjadi istimewa karena tidak memakai obat ya dan tidak ada larangan. Kemudian terapi ini tidak pakai ketuk tekan tapi tidak menembus kulit seperti akupuntur. Itu kan tajam ya, kadang-kadang ada orang yang takut jarum. Dan ini mudah dipelajari dan dikuasai oleh siapa saja. Kemudian aman, tidak ada efek samping yang berbahaya. Nah, alat cuca tadi saya sempat singgung kita bisa pakai apa saja, tapi originalnya seperti ini. Ya, ada saya kasih lihat di gambar ya, sebentar. Nah ini dia. Alat cucian itu ada macam-macam ya. Ada 4 yang utama. Yang pertama yang disebut 7 sinar. Tadi kalau saya bilang pakai sisir bisa nggak? Boleh ya. Jadi nanti bentuknya kan sama aja kayak gini. Kelihatan nggak? Ya kan sama nih. Ujungnya kan kayak sisir ya. Jadi bisa digunakan sisir, tapi tentu yang jarang-jarang. Kalau terlalu rapat nanti rambutnya jadi kusut. Kemudian 5 bintang 3 bilah ini yang disebut nih. Ini ada 5 bintangnya.
Ini ada 3 bilahnya kayak gini. Ini jarang dipakai ya. Kemudian ada juga intan ya, atau cinkangcu yang kayak gini. Nah, ini yang juga sering dipakai. Jadi ini kenapa tadi saya minta sumpit, karena atau pena ujungnya ini, tapi ujungnya ini tidak runcing ya, tumpul ujungnya. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan bagian bonggolnya ini untuk memutar area kepala, dan paling nyaman bisa digunakan dengan substitusinya bisa dengan menggunakan bola tenis. Ya, ini kerasnya pas, empuknya pas, nyaman banget. Oke ya. Sampai sini peralatan sudah jelas ya. Jelas, jelas. Baik, kita lanjut ya. Kita lihat satu-satu. Oke, itu nggak usah ya, nanti saya next aja biar cepat. Nah, ini tadi ya, ada yang 7 sinar seperti ini. Substitusinya bisa pakai sisir ya. Kemudian ini saya akan skip yang nanti belum kita gunakan. Yang intan seperti ini bisa kita gunakan ujungnya dengan sumpit atau pulpen atau benda tumpul lainnya. Kemudian bagian bagal kepalanya, bagian sininya, yang bagian bulat ininya, kita gunakan bola tenis. Ya. Oke. Nah, ini nanti cara memegangnya, kalau kalau ini ya seperti ini aja, gampang ya. Nanti kita next aja ini, tidak usah di ya. Nah, cucian ini buat apa saja sih? Sakit kepala ya, sakit pinggang, keseleo, sakit leher atau salah bantal, memar dan lain-lain. Di mana area terapi cucen? Nih banyak ya. Kalau nanti kita basic bisa belajar dari sisi kepala dulu. Bisa pinggang, tangan, kaki ya. Kemudian tapi kita hari ini paling bisa yang kepala saja ya. Kemudian nanti kalau nanti kita ada waktu di kemudian hari di pertemuan berikutnya kita akan masuk terus sampai kita masuk ke level yang lebih tinggi. Ya, nanti bisa masuk ke untuk meridian 2 ya di belakang dari mulai pangkal leher sampai tulang ekor ya. Kemudian bisa juga masuk ke wilayah perut, dada, wajah dan juga telinga ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Nah, sesiu-seciu Bapak Ibu sekalian, sudah makan belum sore ini? Sudah Sudah. ya? Jadi Sudah. nggak boleh Kalau terlalu belum pakai makan emang mau overthink. diajak makan. Boleh kamu datang ke Depok. Ya. Jadi Bercanda ini dong. kalau misalnya nanti kita terlalu lapar, nggak boleh karena ini nanti hubungannya dengan energi ya. Kemudian biasanya sebelum kita lakukan terapi, kita kasih unjuk, nih alatnya seperti ini, jadi eh, nggak berbahaya dan tidak nyeri digunakan. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan, kita harus tenang, konsentrasi, tenaganya merata, kekuatan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kalau ada yang sedang hamil di atas 3 bulan, hindari terapi di area perut, pinggang, dan pinggul ya. Jadi jangan sampai nanti malah jadi berbahaya. Kemudian siapa yang nggak boleh adalah anak kecil sebelum ubun-ubun menutup ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil masih dipegang, masih nyoy-nyoy, ini nggak boleh dilakukan cucan. Kemudian yang nggak boleh lagi ada kulit, karena nanti kita kepala, teman-teman, Bapak Ibu, sesium-seci, apakah ada area yang di kepalanya yang infeksi atau ada jerawatnya misalnya, atau yang kayak gitu-gitu, ya hindari ya. Kemudian ada lokasi misalnya tumor, ya itu nggak boleh dilakukan cucen. Kemudian pada saat nanti kita melakukan pengetukan di area kepala, nggak boleh terlalu kuat, nanti bisa mencederai kulit atau yang nggak nyaman ya. Kalau misalnya kita melakukannya terlalu kuat, biasanya akan terjadi hematom yang agak biru gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa karena nanti akan sembuh sendiri. Tapi diusahakan jangan sampai terlalu kuat. Ya setuju ya, suci ya.
Nah, ini posisinya bisa tengkurap, boleh duduk menunduk. Jadi kita nanti akan posisinya adalah yang duduk tegak. Kemudian kita juga bisa berbaring untuk area terapi samping tubuh. Kemudian posisi duduknya tengada untuk kepala depan, wajah, leher, tengkurap, ya miring satu sisi untuk pipi, telinga, terlentak untuk area kepala, muka, dan dada perut. Nah, oke, sebelum kita masuk ke bagaimana kita melaksanakannya, saya mau samakan dulu nih terkait dengan hitungan yang ada di dalam Chinese medicine, yaitu Chun. Ya, Chun itu adalah jarak atau ukuran. Biasanya yang disebut satu Chun adalah seukuran jempol, ya, sesium sece, atau ruas tengah. Ini ya, nih yang di sini nih. Ruas jari kita bagian tengahnya itu dianggap satu Chun. Nanti ada setengah cun, berarti kira-kira setengah jempol lah, kira-kira setengah jempol, tapi kira-kira sekelingking ya. Nah, kemudian kalau satu setengah cun, itu dua jari diginikan. Nah, ini jarak ini, dari sini ke sini adalah satu setengah cun. Kemudian ada lagi nanti tiga cun. Tiga cun berarti empat jari dirapatkan begini, tiga cun. Ya. Oke, di samping itu juga ada jarak-jarak tertentu yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa antara batas rambut bawah sampai batas rambut atas itu 3 cun misalnya. Sorry, 12 cun. Ya. Kemudian antara diafragma sampai dengan umbilikus atau pusar itu 8 cun dan seterusnya, ini bisa dilihat di gambar ya. Nah, ini adalah kesepakatan yang ada di dalam bidang Chinese medicine. Tapi kita yang mau kita fokuskan hari ini adalah ini aja dulu. Satu cun adalah satu jempol ya, atau setengah ruas tengah. Kemudian satu setengah cun adalah dua jari dan tiga cun adalah empat Empat jari. jari. Setuju ya? Sesuai udah hafal ya? Satu cun berarti berapa? Satu jempol, satu Satu setengah cun, cun. Dua dua jari. jari, Satu tiga setengah. jari berapa? Empat. Empat, empat jari berapa cun? 3 cun. Tiga cun, oke. Masih ada contekannya. Nanti ya baik, kita lanjut lagi ya. Nah, kita juga ada istilah-istilah lain yang kita mau sampaikan yang disebut sebagai hecelu atau jalur edar sungai. Hecelu, jalur edar sungai. Apa sih? Kok aneh banget istilahnya ya? Adalah istilah khusus yang hanya dipakai dalam istilah cucen. Posisinya ada di samping kanan dan kiri sepanjang meridian tu. Meridian tu itu belakang, saya ambil contoh dari patung. Ini tulang belakang kita, ini disebut sebagai meridian tu, atau orang bilang tumai, ya. Nah, nanti sepanjang jalur ini tadi nanti saya ada cerita setengah cun, satu setengah cun, tiga cun. Nah, ini adalah kanan kirinya adalah jalur edar sungai atau hecelu. Ada tiga jalur, jalur satu, jalur dua, jalur tiga, ya. Jalur satu, setengah cun, jalur dua, satu setengah cun, jalur tiga, tiga cun. Nah, kita lihat di gambar. Nah, ya. Nah, kira-kira kayak gini. Kelihatan ya gambarnya ya. Oke, sampai sini Gimana Pak. ya? Gimana? Ini gambar. Gambarnya Ini gambar. timbul tenggelam, Sosyong. Oh, oke. Kalau gitu saya coba gambar di video saya, backgroundnya saya matiin ya. Oh, ini tulang punggung ya? Tulang punggung, bener. Saya Tulang apa itu namanya? tulang belakang, Bu. Apa ada ini? Sebentar. Spinal, Lumbal belakang. lumbar. Kalau si Dewi bilang dari sini apa sini apa? Lumbal, Ibu. Iya. Bentar ya. Saya coba matikan saya punya background supaya jelas. Kita punya sih jelas loh. Oh, soalnya tadi gambarnya katanya hilang timbul ya. Hmm. Saya juga lihatnya hilang timbul, Sosyong.
Oke, sebentar ya. Saya pastiin. Sebentar, sebentar. Oke, nah udah lebih jelas ya. Ya, jadi yang disebut sebagai hecelu, ambil ya. Jadi di belakang kita dari mulai leher sampai tulang ekor itu namanya tumai atau tulang belakang kita ya memanjang begini. Nah, dari kanan dan kiri itu ada 3 garis imajiner yang kita buat. Yang pertama dari garis tengah ini setengah cun. Setengah cun tadi seberapa banyak? Nggak Ayo, ada gambarnya, Susyung. nggak ada gambar. Oh, nggak ada gambar. Malah hilang. Ada ya sekarang ya? Udah. Ya, tadi kan seperti kita lihat, seperti kita tahu tadi ini ada namanya tumai atau meridian tu, ya, sepanjang garis punggung kita. Nah, kemudian setengah cun itu adalah garis yang pertama. Setengah cun kan setengah jempol ya. Ini jempol dibagi dua atau satu kelingking lah, kira-kira segini. Kemudian berikutnya adalah 1,5 cun dari tengah, berarti 2 jari dari tengah. Ada garis lagi. Kemudian ada lagi yang garis yang ketiga atau hecelu yang ketiga itu 3 cun, 4 garis ini. Jadi kalau di punggung itu kelihatan. Sebentar, saya mau panggil anak saya nih supaya ada model ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini mah dek, mama kalau nggak ditreatmentin, kagak bisa treatment sendiri di belakang. Ya, nggak apa-apa, itu nanti punggung kita pengenalan dulu terkait dengan hecelu ini ya. Kemudian, nah kita akan jadi yang praktek adalah di hecelu kepala nih. Nah, kepala itu sama juga dengan bagian punggung. Kita ada bagian hecelu 1, 2, dan 3. Ini ada di sini. Kamu akan jadi model Bapak. Ya, hecelu 1 adalah bagian ini. Nah, jadi kalau kita bagi dua bagian kepala dari mulai sini, nggak apa-apa. Nah, ini modelnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini adalah garis tengah kita ya. Nah, yang hecelu pertama untuk di kepala adalah alis bagian medial atau bagian dalam yang di sini garisnya. Terus ke bawah sampai batas rambut. Satu ya. Yang kedua adalah garis hecelu yang di tengah alis. Jadi kalau alisnya kita bagi dua, lurus terus gini. Dan yang ketiga adalah bagian alis terakhir. Lurus terus gini. Sama ya, kanan kiri. Jadi totalnya di kepala juga sama. Ada 6 hecelu. Tapi kan kita di punggung juga ada 6 hecelu. Kalau di punggung hitungannya pakai cun. Ya, 1,5 cun, 1,5 cun, dan 3 cun. Nah, kalau untuk di kepala tidak. Hitungannya adalah dari alis. Sudah ya, sesuai ya. Oh, jadi alis yang di tengah ini yang kuning 2 ya? Bukan di tengah-tengah alis, tapi di ujung. Iya, jadi yang bagian tengah itu tidak bukan hecelu, bukan. Yang hecelu adalah yang di ujung alis, ujung dalam dan ujung luar, Sama tengah ya. dan tengah. Nah, pertanyaannya gimana kalau alisnya sudah dicukur? Ya itu nanti dikira-kira sendiri ya, yang bagian mana nih yang kira-kira dulu ada alisnya dicukurnya ya. Atau kalau alisnya udah palsu, ditato. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Berarti untuk hecelu bagian kepala sudah paham? Paham, paham. Paham ya. Nah, ini yang sampai belakang nih. Sama kan tadi? Titik merah adalah yang garis-garis yang belakang ya, jadi tidak dihitung. Nah, ini yang kuning nih, Kuning. ya, hijau, hitam. Sampai ke batas rambut bagian belakang. Jadi hecelunya bergaris ini, sampai belakang.
Ini Pakai juga. sumpit ya. Bukan, nanti kita akan menggunakan sisir. Kalau saya pakai yang ini, tapi sisirnya bisa nanti dipakai begini ke belakang. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini leher belum. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nanti jadi terlalu jauh, nggak bakal dapat waktunya kita. Nah, kemudian yang menjadi penting dari cucen ini adalah formasi yang disebut pacen, pacen xie. Ya, pacen xie atau 8 formasi cucen ini intinya seperti ini. Jadi kita misalnya untuk kepala, kepala itu titik utama dari kepala yang antara pertemuan telinga, kedua telinga dengan hidung kalau diambil pertigaan itu ketemu satu titik di tengah. Ayo, ada yang masih ingat nggak titik apa itu namanya? Pai Hui. Pai Hui ya. Ada yang masih ingat? Jadi ketemu antar dua telinga, puncaknya dan hidung, garis tengahnya, ketemu satu cepluk aja, ada satu jeglugan lembut. Nah, itu Upun-upun, namanya Sosyong. gimana? Upun-upun. Bukan ubun-ubun sebetulnya, karena bisa titiknya bisa berbeda. Penting bagi kita adalah ukurannya di antara telinga, telinga sama telinga ketemu, ujung telinga ya, dan ujung hidung, garis hidung terus ketemu, itu ada satu titik yang gegluk, itu namanya pai hui. Nggak ketemu, Syung. Nggak ketemu. Yuk pelan-pelan ya Rafa ya, dari ujung telinga ke atas, ketemu kan? Nah biasanya udah langsung dapet kok. Ujung telinga sama ujung telinga naik ke atas terus gini. Dapat nggak kira-kira? Ada satu titik yang gegluk sendiri. Yang Ada? lembut. Yang lembut. Pelipis. Ada belum sedikit. Pelipis. Ya, udah ya. Kemudian ketemu di sini antara hidung, kalau ini ke atasnya kita cari persis banget pertigaannya. Titik temu. Kalau mungkin dicari pelan-pelan. Di agak belakang dong ya. Agak belakang, benar. Jadi di telinga, ketemu dua telinga nih, dua telinga, maaf ya. Telinga ketemu sini, Jeglok ya. ada jeglok sedikit. Sangat Ini khas. agak belakang. Agak belakang ya, oke nggak apa-apa. Agak mundur sedikit berarti ya. Nah itu namanya titik pai hui ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang menjadi penting di praktek kita adalah pai hui pacen namanya. Jadi titik pai hui dengan 8 formasi. Oke ya, sudah ya. Nah, nanti ini akan mengambil satu titik pusat, satu titik utamanya yaitu di pai hui-nya sendiri. Kemudian kita bikin lagi lingkaran ya. Satu titik itu 8 sudut. Jadi dibagi 8, kemudian dibagi lagi 3 kepala kita ini dibagi 3. Nanti saya kasih lihat gambarnya sehingga ketemu 24 titik ditambah satu titik jadi 25 titik. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi titik utamanya di sini di pai hui-nya. Ini anggap kepala di bagian sini ya. Di atasnya yintang di sini. Kemudian di bagian belakang di unsur tanah adalah yang di bagian persis di belakang di bawah rambut paling belakang. Kemudian kanan kiri di sini yang di sini sebut sebagai di sisi burung ular ya. Jadi kepala kita dibagi menjadi 25 titik utama. Oke. Baik, kita akan lakukan proses ya, yaitu apa yang mau kita lakukan dari pengobatan di kepala ini. Pertama, kita akan lakukan rotasi. Yang kedua, naik turun. Ketiga, tekuk. Sorry, ini salah. Bukan itu ya. Yang pertama rotasi, naik turun, ketuk tekan dan buka tutup pisahaturnya tidak usah disebut di sini. Kita skip dulu ya. Rotasi itu kayak gimana sih? Bapak Ibu sekalian,
Boleh dibuka kameranya sama-sama? Boleh ya, dibuka kameranya ya. Nah, ini. Kalau kemarin kita suruh beli bola, ada? Nggak ada bola. Ada ya. Kalau yang nggak ada bola, apapun sesuatu yang lembut, yang kira-kira kalau di kepala nyaman ya. Jadi posisinya dibuat karena kita untuk masalah nyeri atau masalah sesuatu yang tidak nyaman di kepala, maka kita akan lakukan rotasi yang membuang atau disedasi. Apa itu? Lingkarannya kebalikan arah jarum jam. Jadi dibikin begini aja, dari mulai titik tengah kita putar ke kiri. Ya, ini kacamatanya dilepas. Nah, kalau misalnya tadi rambutnya kira-kira agaknya nggak nyaman, dengan kusut-kusut dan sebagainya, boleh dipakein tutup ini ya. Ini, Oh, caranya gini. Ini kan dari mulai ini ya. Ini kita putar. Sampai ada tekanan ya. Terus kira-kira sampai dengan 5 kali rotasi ke bawah, sampai ke bawah banget. Ya. Betul ya. Kalau pakai alat aslinya adalah pakai yang tadi ini yang disebut sebagai intan. Ini akan berasa karena ini dari kuningan ya. Jadi lebih kerasa ke kepala. Begini cara pegangnya, boleh begini. Kalau nanti siapa tahu sesuai minat untuk membeli alat kayak gini, Ini tadi bola. ya boleh diginiin. Sebetulnya bola juga cukup nyaman ya. Contoh yang udah pakai bola siapa? Ibu Wileng ya. Nyaman nggak Bu? Bolanya ditekan, dipegang gini, rada ditekan. Jadi jangan cuma nempel, ditekan ke kepalanya. Oh, ditekan. Agak ditekan. iya. Akan kerasa sensasi nyaman sekali. Bagaimana? Cuman kepala kita ikut goyang-goyang ya. Kepalanya jangan ikutan goyang kalau bisa. Nah, doang ya. Ini kalau udah saya nggak ada bola lagi. Punya Bisanya nggak bola. lihat bola. Pakai alat yang lain, misalnya sesuatu ulekan juga boleh, ulekan. Botol. Botol juga boleh. Nah, Bolanya tidak dibawa putar-putar, jadi kita pegang genggam begini Bu, bolanya digenggam, jangan dibikin muter bolanya. Jadi kita pegang gini. Apa ya? Nah, jadi Bola. bolanya nggak bergerak. Yang bergerak adalah tangan kita memutar ke arah Oh, kiri. gini deh. Jadi gini ya, bolanya yang tidak bergerak. Enggak, bolanya. Jadi jangan begini. Iya, bolanya nggak bergerak. Bolanya. Nah, itu dia. Sudah dapat? Ya, ada musik. Sejendol. Jadi bukan cuma di sini, tapi terus ya sampai ke bawah. Jadi dari misalnya ini dari tengah, terus berputar sampai ke batas rambut, ke depan belakang semua. Ya, Aduh, boleh buka salon nih. ya. Oke, itu untuk gerakan rotasi. Baik, berikutnya sudah paham belum rotasi nih? Paham, nanti dijalanin sesium. Nggak ada Siap. bolanya sekarang. Ya, berikutnya ya kita akan masuk ke, nah ini tadi tata cara rotasinya. Bentar ya, dia. Ini nanti kalau yang di area leher ya, ini nanti akan tahap-tahap berikutnya deh. Atau mungkin kita ada ketemuan secara online ya, offline ya, kapan-kapan ya. Siap. Iya, boleh. Setuju. Nah, kemudian tadi hacelo ya. Hacelo, ingat untuk yang di kepala di mana hacelonya? Di atas. Ayo, hacelo alis. tadi. Eh. Ya, betul, di alis ya. Alisnya dibagi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, hacelo, silakan gunakan sisirnya. Coba boleh lihat? Ini boleh. Ya, boleh. Tapi memang kelebaran ya. Jadi sebetulnya kita perlu searea sini saja. Jadi gini caranya nih.
set ke belakang. Jadi kita fokus di satu di hecelu, terus Oh, Dek, kayak gini. Kemudian di alis tengah sampai bawah. Dan yang terakhir di alis bagian lateral atau di bagian ujung. Nah, pakai sisir juga bisa. Jadi ada penekanan sedikit kalau yang menggunakan sisir. Sesyong, saya pakai ini boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi langsung Ini aja ya. satu-satu ya. Bukan di tengah, tapi tadi yang di alis Iya, bagian alis ini sini. kan. Ya, tapi akan nyaman dengan sisir sebetulnya. Kalau yang ini kan memang fokus ya, dia pakai tembaga Ini atau kuningan ya. ujung. Oke. Ya, itu tadi hecelu. Kemudian hecelu yang pertama adalah naik turun. Hecelu yang berikutnya adalah hecelu ketuk tekan. Nah, ini dia. Kan itu seperti burung yang lagi matuk gitu ya. Tuk 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 ya. Lembut namun tetap ada terasa jaraknya juga rapet. Jadi kita contohkan seperti ini ya. Jadi dari mulai alis mata bagian sini sampai ke bawah kita ketuk-ketuk seperti ini, kayak burung sedang mematuk. Pakai apa nih? Pakai sisir, sama. Itu masih pakai sisir juga. Cuman bentuknya begini nih, Bu. Kita fokus di hecelu, atau kalau misalnya mau memang nggak ada sisir, ya tadi boleh juga dengan sumpit, boleh dengan apa aja sebetulnya. Ya boleh begitu. Jadi ketuk-ketuk gini di sepanjang jalur hecelu tadi. Terus sampai bawah. Satu, hecelu dua, dan hecelu tiga. Jadi kita gerakannya ketuk-ketuk-ketuk seperti burung sedang mematuk makanan. Ya, baik. Kita lanjut ke gerakan berikutnya ya. Nah ini tadi ya, ketukannya tadi nih, tuk 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 tuk, tuk. Jadi rapet ketukannya. Kalau memang kita mau menggunakan sumpit, boleh juga diketuk-ketuk gini kayak tadi. Ambil bagian yang tumpulnya ya, ketuk-ketuk gini. Kalau nanti sisirnya ternyata kegedean, boleh juga dengan ketuk-ketuk-ketuk ujung sumpit. Oh, Mama punya nih, Dek. Sisir yang kayak dia itu. Ya. Boleh coba masing-masing, saya akan lihat gimana coba. Bisa nggak? Ya, ketuknya cepat ya. Ketuknya cepat. Ketuknya cepat terus, tuk 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 gitu terus sampai ke belakang. Sampai ke batas rambut belakang. Ini akan kerasa nyaman banget. Lebih nyaman kalau diituin orang sih. Oke ya. Kita sampai ketuk tekan, kita lanjut dengan satu lagi metode berikutnya adalah buka tutup. Nah, buka tutup ini yang tadi saya jelaskan di awal sebagai pahui pacen. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Pada waktu manipulasi ujung alat bersentuhan dengan kulit, terapi secara bertahap menyalurkan tenaga ke ujung alat, kemudian tekanan ke bawah disebut membuka. Kemudian derajat penekanan di dalam batas ketahanan pasien tujuannya adalah agar energi dan darah menyebar ke semua arah. Kemudian alat diangkat perlahan ke atas, arah atas, tetapi ujung alat tetap menyentuh kulit. Ini disebut sebagai menutup. Tujuannya adalah mengembalikan energi dan darah ke asalnya. Jadi gini, sebentar. Bentar ya.
Hmm. Ini terlalu jauh nih. Bentar. Nah, tadi yang disebut sebagai pathway ini, ya. Jadi kita akan sekarang mau melakukan gerakan yang disebut sebagai buka tutup. Jadi pertama dari kepala kita bikin diagram. Satu di puncaknya yaitu di pathway, kepala kita bagi 4, kemudian bagi 8. Ya, kira-kira ada gambaran nggak suci? Bentar ya, bukan pintu, bukan pintu. Ya, saya akan jelaskan dulu sebentar. Anak saya mau bukain pintu. Ya, yang pertama kepala kita dibagi 4. Yang titik utamanya di pathway tadi ya, antara kedua telinga, ujungnya dan ujung hidung ketemu. Kemudian kita bagi lagi menjadi 8 bagian. Nah, bentar ya, kok ini malah balik ke sini. Nah ini ya, nanti untuk pathway Pacen itu sangat bagus sekali untuk orang yang mengalami pusing ya, termasuk juga yang stroke, lumpuh, afasia. Afasia itu ketidakmampuan bicara, kemudian proses pendengaran ya, migrain, vertigo, tinnitus, tuli, insomnia, pelupa, atropi ya. Kemudian atropi itu nyeri, kemudian ayan, termasuk gila, termasuk penyakit saraf dan jiwa. Jadi gerakan yang sederhana tadi itu banyak sekali indikasi untuk penyakit-penyakit yang bisa dibantu. Ya. Urutannya tadi masuk sini. Sebentar ya, saya akan masuk lagi ke ini. Nah ini, sini deh masuk lagi. Ya, ini tadi kepala kita bikin menjadi 8 jadi 8 bagian, kemudian dibagi lagi menjadi 3 lingkaran ya. Jadi lingkaran yang pertama di bagian kepala itu, anggap ini ya, ini pathway, kita bikin 1 lingkaran, 2 lingkaran, dan 3 lingkaran sampai di ujung telinga nih. Ini titik keluarnya. Kemudian kedua dan ketiga. Bentar dulu ya. Ya, jadi kepala kira-kira bahasa saya nyambung nggak nih, stasiun Bapak Ibu sekalian? Bisa, bisa. Ya, kepala, anggap ini kepala dibagi menjadi satu titik utama di pathway dan berikutnya adalah ada masing-masing 8 titik. Oke, paham ya, stasiun ya? Yuk kita lakukan terapinya di bagian kepala. Jadi saya akan ambil yang pertama adalah dari pathway yang paling atasnya dulu ya. Jadi kalau misalnya ini ditekuk gini aja, di bagiannya pakai jangan yang ini ya, pakai yang tumpulnya saja. Di bagian ini kita lakukan kayak gitu ya. Ditekan apa di? Ditekan, lepas, tekan, lepas, tapi dilepasnya jangan jauh, jadi masih tetap nempel di kulit kepala. Ditekan, lepas, ditekan, lepas, ditekan, lepas. Kira-kira satu titik itu mungkin di 10 kali atau 15 kali boleh, sesuai dengan apa namanya, kalau tingkat sakitnya luar biasa ya boleh lebih lama. Ya, boleh kita lakukan misalnya, anggap sekarang kita lakukan yang moderat di 10 kali ketukan ya. Jadi kita buat gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita maju ke sisi depannya. Jadi tadi kan sudah dikasih lihat ya gambarannya, kira-kira ini pathway 1,
Kemudian kita maju lagi ke sini yang titik kedua. Lingkaran pertama ada 8 titik ya. Ini boleh ditekan ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Kemudian kita muter lagi ke sisi berikutnya karena kita mau lingkarannya adalah kebalikan arah jarum jam, maka kita ke sini ya. 1, 2, 3, 10. Kemudian lagi sini 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. Hmm? 1, 2, 3, 10. Ini selesai satu lingkaran pertama. Kita masih ada lingkaran kedua dan lingkaran ketiga. Masing-masing kita lakukan ketukan-ketukan seperti tadi. Coba Hmm. masing-masing bisa praktek. Hmm. Sakit sekali ya, Sesyong ya. Gimana? Sakit banget kepala. Jangan terlalu kuat. Nggak kuat sih. Tapi emang Sebentar, kepala alatnya saya pakai apa? Alatnya pakai apa? pakai ini. Pakai Kok ini sakit? aja. Jangan terlalu kuat sih. Nah, itu siapa ini? Kayaknya, ya. Gimana si Celili? Bisa si Celili? Kayaknya enjoy sekali. Rada bingung titiknya. Apanya? Titiknya. Titiknya. Tadi kan yang pertama itu kan kita playhole pacan, berarti playhole Iya, itu. utama. Nggak Kemudian ketemu. kita bikin lingkaran pertama itu 8 titik seputarannya. Jadi bikin sudut 8. Kuat 8. Bikin sudut 8 ya. Yang di depan, yang di sampingnya, di sisi kanannya, di belakangnya lagi, dan seterusnya. Sampai membuat, Perlingkaran perlingkaran ya, Sesyong ya. betul, perlingkaran. Satu lingkaran itu 8 titik. Oh. Jadi yang pertama, plywoodnya sendiri, yang di sini tadi yang Ibu cari itu ya, antara telinga, hidung, ketemu satu titik. Yang luar. Kemudian bikin satu lingkaran pertama, 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bikin lagi lingkaran kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir juga 8. Batasannya adalah kuping, sini, seputaran kepala sini. Ya. Jadi lingkaran keduanya kira-kira doang jaraknya. Kira-kira, kira-kira jaraknya antara lingkaran ketiga dan lingkaran pertama. Di rata-rata saja. Nah, itu udah tahu secemeri udah bisa tuh kayaknya. Ya. Emang kepalanya lagi sakit, Sesyong. Pas dong ya berarti ya. Iya. Sampai ngantuk saya. Bagus, memang sensasinya Benar-benar sampai ngantuk. relaksasi nih ya. Ya, oke. Terasa enak sampai ngantuk saya. Nah, kalau ini udah selesai, ini adalah puncak dari rangkaian ininya. Nah, setelah itu diulang prosesnya, diulang kebalikan. Jadi tadi setelah kita lakukan yang namanya buka tutup, kita apa? Ketuk tekan. Ketuk tekan tadi yang di ini, tuk 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 dari sini nih. Diulang lagi gerakannya. Jadi setelah tadi yang pertama tadi apa sih? Rotasi. Ingat kan? Yang kita putar-putar gini aja pakai bola. Ini ada satu rotasi. Yang kedua adalah Ujung alis ke belakang. ya bukan sisir bola sebetulnya. Sebetulnya sisir. Baru itu yang namanya naik turun. Sebentar. Yang pertama rotasi, ulangi ya, rotasi. Yang kedua adalah naik turun dengan metode tadi pakai sisir atau pakai kayu juga nggak apa-apa. Ya. Ya boleh gitu. Yang rotasi naik turun, ditarik aja gini. Ya. Yang ketiga ketuk tekan gini. Tuk 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 seperti burung. Terus ya. Yang keempat adalah yang tadi yang di plywood pacan kita bikin 25 titik. Nah, berikutnya kita ulang. Apa tadi yang dimundur itu? Berarti ketuk tekan lagi gini. Ini lagi.
Kemudian setelah ini selesai, naik turun. Yang gini ya, pakai sisir boleh, pakai kayu juga boleh. Ya, gini. Kemudian yang terakhirnya, apalagi tadi rotasi. Diulangi lagi gerakan kita rotasi. Ini ya. Kalau bagi yang takut rontok rambutnya gara-gara ini boleh dengan kain penutup kepala. Ini ya gitu ya. Jadi tadi saya ulangi lagi gerakannya dengan manual ya. Yang pertama, ingetin gerakannya adalah rotasi. Jadi kita genggam bolanya, dibuat ini kepalanya ditutup kain aja. Kalau enggak dia usut autan. Ya. Jadi kita pakai gini. Nah, terus ini kalau saya sampai panas ya, rasanya kepala itu hangat, bukan panas. Sampai hangat rasanya kepalanya. Ya. Itu satu gerakan. Gerakan yang kedua adalah naik turun. Tadi boleh dengan menggunakan sumpit atau dengan menggunakan sisir. Kalau sisir langsung aja digini. Di hacelu tadi ya. Kalau kayu ya boleh dengan tadi sumpit, ujung sumpit boleh diginiin. 1, 2, 1, 2. Masing-masing 2 aja boleh cukup. 1, 2. Di masing-masing hacelu atau di masing-masing jalur edar sungai yang alis dalam, alis tengah, dan alis belakang. Ya, kanan kiri semua lakukan sama. Itu namanya naik turun. Yang ketiga adalah ketuk tekan. Ketuk tekan itu seperti burung sedang mematuk biji-bijian. Ini ya. Terus sampai belakang. Yang kedua di tengahnya terus sampai belakang. Yang ketiga sama terus sampai belakang. Yang sisi sini juga sama, dilakukan gini, ketuk-ketuk gini terus sampai belakang, di tengah, dan yang terakhir. Ini karena saya contoh cepat aja ya, harusnya dia lebih rapat ketukannya satu sama lain, jadi bikin titik-titik-titiknya jangan terlalu jauh. Kemudian setelah ini selesai, kita masuk ke Pai Hui Pacen. Titik Pai Hui-nya di titik ambil satu, ini kita ketuk-ketuk. Ini tidak seperti yang diketuk-ketuk ini, tapi slow ya. Seperti detak jantung kita aja, tuk, 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 kayak gitu ya. Kemudian kita bikin 8 titik di satunya, 8 titik di lingkaran pertama, masing-masing kira-kira 10 ketukan. Dan seterusnya, yang lingkaran kedua, terus 10 titik, masing-masing 10 ketukan. Terus dan gerakan ketiga, di titik ketiganya boleh. Orisi 1, terus dibuat seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kalau Pai Hui Pacen selesai, kita hitung mundur ke belakang. Apa tadi? Ketuk tekan. Setelah itu apalagi ini? Tuk, 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 tuk lagi ya. Ini. Seperti gerakan burung pipit mematuk. Selesai ini kita maju lagi ke naik turun, seret, seperti ini tadi. Baru yang terakhir, apa ditutup dengan, awalnya dengan rotasi, maka ditutup dengan rotasi lagi ya. Kayak gini, tutup lagi, supaya rambutnya nggak rusak. Digosok lagi. Sampai hangat. Oke, gimana rasanya? Kepala-kepalanya udah nyaman belum? Ngantuk. Ngantuk. Iya benar Masih ngantuk ya, loh. udah bisa tidur dong berarti ya. Kayak ngantuk dan enak Oke sesium. ya, makasih. Oke, ini modelnya juga udah ngantuk. Makasih ya, Dek. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebetulnya masih banyak PR-PR kita, bagaimana nanti kita mengatasi beragam masalah di area punggung, di pinggang ya. Tadi juga ada sempat ngomong bagaimana sih kalau yang saraf kejepit dan lain sebagainya.
Ya, ini banyak penelitian-penelitian ilmiah terkait cucen. Jadi bukan sekedar, oh ini ilmu dari tumbuh enggak. Ini juga sudah diteliti dengan hasil yang luar biasa ya. Jadi jurnal-jurnal ilmiah kesehatan di berbagai negara sudah melakukan terapi hal ini. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai Pai Hui Pacen ya. Ini kayak gini, di tengahnya kemudian kita bagi menjadi 3 lingkaran dan kemudian masing-masing dibuat sudut 8. Makanya kan Pai Hui 8 Pai Hui Pacen ya. Nah, ini tadi yang disebut sebagai hecelu-nya di jalur-jalur sini. Nanti kalau ke pulau juga sama. Tadi ada jalur hecelu yang pakai cun ya, ingat ya tadi pelajaran kita. Nah, ini detailnya seperti tadi. Ya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah selesai? Gimana teman-teman sekalian, Bapak Ibu Sesium Sece? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya. Udah jam 8:10 ya. Kita masuk ke kuis ya. Saya mau nanya Sesium, Ya, gimana? pada saat saya menekan Pai Hui itu kayaknya ada sedikit lembut gitu ya, lembek. Apa disebut ubun-ubun itu ya Sesium ya? Bukan, ubun-ubun hanya aja Ubun-ubun di sebenarnya. atas ya. Belakangnya kali ya. Ya kadang-kadang ada itu masing-masing ya. Tapi kalau Ada yang sedikit namanya jeglokan gitu ya Pai Sesium ya. itu rumusnya adalah telinga ketemu sini terus. Sebetulnya kita begini aja udah langsung ketemu kok, ada satu titik jeglek aja. Nah itu Iya, cuma Pai agak Hui-nya. ngejeglok dikit, tapi dekat Iya. di belakangnya ubun-ubun kayaknya ya, Syung ya. Agak Gitu. sakit Agak ke kalau belakang di sini. sedikit baru Kalau ubun-ubun ubun-ubun kalau saya atas ya. ya. Iya. Ubun-ubun sini bukan? Nggak Iya, ketemu. ubun-ubunnya agak depannya, terus kayaknya agak belakang dikit ya, Syung ya. Iya, belakang. Itu orang-orang sih. Tapi kalau Pai Hui Pacen, Pai Hui udah pasti. Telinga ketemu telinga, Iya. tarik aja gini udah ada kok salah satu. Iya, Cepat saya aja. hanya mau meyakinkan aja. Nah, itu memang kalau diketuk-ketuk itu nyaman sekali. Terus kalau saat kita menarik garis, kalau sampai ke belakang kayaknya bisa miring, nggak jadi masalah itu ya, Syung. Nggak apa-apa. Karena kalau kita gini ya, nggak mungkin kita ngaca sambil ngaca ya, Syung. Nggak apa-apa kalau kadang Ditandai gitu. Ditandai di apa namanya? Kalau itu atau ketuk-ketuk kadang-kadang nggak apa-apa ya. Namanya loh. Oh, kurang lebih ya, kurang lebih kalau aja ibu ada yang ngetukin Sesium. Nah, nanti kita ketemu ya, latihan bareng-bareng ya. Ini buat yang insomnia juga sangat bagus. Bagus banget tuh. Terbukti Jadi langsung udah rada-rada ngantuk ya. kanan Sesium. Iya, ada lagi yang mau tanya, ini gimana nih Sece Eva, Udah suami? ketemu nih, Sesium titiknya. Ujungnya telinga, ditarik lurus ke atas. Udah. Agak susah, panduannya adalah dari hidung. Ditambah nih ketemu pertigaannya, ketemu. Ada nggak? Ngerasain. Nanti kita minta tolong siapa yang ada di dekatnya atau siapa suruh bantu cariin. Kayaknya kalau latihan gini mesti ketemu nih, mesti offline kayaknya. Iya, betul. Ada lagi yang nanya? Boleh Sesium, saya tanya ya. Boleh. Itu kan biasanya saya suka kerembat gitu kalau lagi capek itu kayaknya enak nih kerembat. Suka juga dipijit-pijit seperti itu sih. Dan juga pernah juga saya totok tuh Sesium. Ada totok istilahnya totok di pelipis, di ini ditotok-totok itu.
Itu mirip-mirip begitu juga ya, Sesyong? Han-an? Ya, terima kasih. Saya sih nggak paham, maksudnya saya nggak pernah totok kepala sih. Nggak ke salon-salon, biasanya saya di tukang cukur biasa. Tapi yang jelas di kepala itu memang penuh dengan titik-titik refleks, apa titik-titik akupuntur ya. Jadi kalau yang tadi itu adalah titik-titik wajibnya yang kayak kita jalur Hecelu atau jalur Edar Sungai itu mempengaruhi banyak organ di dalamnya ya. Kemudian kita ketuk sampai ini kan titik utamanya 25 titik itu bisa dibilang semua masalah-masalah kepala kita diselesaikan di ketukan-ketukan tadi. Nah, terkait dengan yang ditotok di salon kayak gitu, ya kalau memang titiknya tepat dan bagus ya kenapa tidak ya? Bisa juga barangkali, tapi saya kan nggak paham yang dimaksud itu gimana. Nah, yang kadang-kadang yang jadi kendala itu kalau di salon karena di titik itu kan lagi hangat ya, nyaman. Eh, apa titik akupunkturnya jadi aktif. Nah, kadang-kadang disiram pakai air dingin itu yang sebetulnya nggak boleh. Dicuci kan, dicuci lagi, Nggak dicuci boleh ya. dingin. Ya itu yang bikin jadi kayak kok kepala jadi kelayangan gitu setelah itu. Baik, Sesyong. Mm-mm. Ini masih terasa loh bekas pijit-pijit. Enak apa sakit, Bu? Ya, Enak atau sakit? eh, berasa itu aja kayak masih ada sisa-sisa tekanan-tekanan. Tapi nyaman, Bu. Ya, Nyaman nggak? ngantuk sih. Nggak apa-apa, Bu. Habis ini langsung tidur. Moga-moga ini pencarian yang gitu. Oke, Pencarian bisa tidur. sebelum kita akhiri, kita quiz dulu ya. Supaya masing-masing kita belajar. Oke. Waduh, Ayo, Gunung di Buton. mana nih? Di Gunung mana? Udah jawab langsung. Di manakah asal muasal metode cucen ini di gunung mana? Tadi udah disebut. Dari tadi taunya Butong. Ah, ya betul, 100. Ya, baik. Pertanyaan kedua. Nah, ini dia tadi di sejarahnya ya. Bisa nggak? Ya. Pertanyaannya, di universitas manakah boleh mengajar si Profesor Li Chai itu? Di mana? Chengdu ya, Chengdu. Iya, siapa tuh yang jawab? Wah, keren. Mary, hebat. Hebat. Makasih. Nah, sebutkan urutan cucur area kepala. Ayo tadi udah tahu kan urutannya apa aja. Yang pertama, yang putar-putar ini namanya apa? Rotasi. Rotasi. Betul. Naik turun. Ya, pintar. Berikutnya, Ketok-ketok. ketuk-ketukan. Ketuk-ketuk. Berikutnya, Buka tutup. tutup ya. Nanti berurut. Nanti setelah ini kita mengurutnya ya, ketuk tekan, naik turun, dan terakhir ditutup dengan rotasi. Oke, berikutnya. Apa manfaat pengobatan cucur di area kepala? Penyakit apa saja? Insomnia. Ya, betul. Oh, banyak ya. Tuli juga bisa ya. Iya. Kayaknya udah mulai tuli nih. Ngantuk loh. Oke, kalau begitu saya akhiri. Kelihatannya udah pada ngantuk semua. Ketuk. Nanti kita lanjut ya Pada ke tidur dengan enak. apa kan di sini di punggung apa di leher ya. Boleh juga itu nanti Iya kita. nih, di leher tadi belum diajarin. Waktunya sudah malam. Nanti kita lanjut lagi di Sininya pertemuan. enak, sininya masih malam. Di leher caranya sama juga, Sesyong. Mirip, cuman tadi kan ada HCL yang berbeda. Ya, dan rotasinya kan balik-balik ya dari bentuknya tiga. miring, bentuknya dikit gini ya, jadi rotasinya nggak bisa kayak tadi, tentu berbeda rotasinya. Oh, iya, iya, iya. Ya, kita tahan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan leher untuk pertemuan mendatang.
Oke. Bu Susyung. Kayaknya Terima berat kasih ini teman-teman Pak teman Susyung. sharing yang disampaikan malam hari ini. Terima kasih. Terima Iya, kasih. kangen ya Susyung. Terima Terima kasih ya sudah pada standby terus Dan nih. Sesio, selamat malam. Makasih Semoga An, bermanfaat ya. Rudi yang sudah Sesio. join. Semoga kita bisa mempraktekannya dengan baik ya dan membuat kita lebih nyaman, lebih sehat. Kanan semuanya, selamat malam, sampai Malam, Kanan, Bu Kanan. Hileng, Hema, Sesiung, Kanan. Kanan Susyung Hema.